ابتغاء قربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. قال سيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد في كتابه النصائح الدنيا إلى قوله: وكان الذي ينبغي له أن ينكس الأمر فيسمر للآخرة الذي هي دار البقاء والموطن الإقامة. وقد أخبره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينالها بدون سعي وطلب وجد في ذلك والتشمير له. وأما الدنيا هي دار الزوال والانتقال، وأن قريب يرتحل منها إلى الآخرة ويهلفها وراء ظهره، وليس مأمورا بطلبها وحرص عليها، بل هو منهي عنه في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Kemarin, pertemuan yang kemarin sudah dijelaskan bahwa orang yang panjang daripada angan-angannya itu akan membawa orang tersebut semangat rakus kepada dunia. Kemudian Habib Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan di sini, maka sehendaknya semestinya bagi semua orang merubah dan membalik daripada perkara tersebut. Ya, merubah dan membalik daripada perkara tersebut. Jangan sampai panjang angan-angan kita ini bisa membuat kita ini rakus dan tomak kepada dunia. Wa yushammira lil akhirah, akan tetapi bisa membuat kita ini semangat untuk menghadapi daripada akhirat. Agar kita ini semangat untuk lebih memperbanyak amal kita kepada akhirat. Kenapa? Allati hiya darul baqa, karena sesungguhnya akhirat adalah tempat yang selama-lamanya. Akhirat adalah tempat selama-lamanya. Wa mutinul iqamah, dan tempatnya kita tinggal. Akhirat ini adalah tempat kita tinggal. Waqad akhbarahu Allah Ta'ala wa Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam annahu la yanalu biduni sa'i wa talaba wa jiddi fi dzalik. Akan tetapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk bersungguh-sungguh mencari daripada akhirat. Wa tashmir, dan semangat kita ini untuk kehidupan daripada akhirat. Wa amma dunya, dan adapun dunya fahiya daruz zawal wal intiqal, dan adapun dunya dia adalah tempat yang bisa hilang dan tempatnya kita berpindah. Kok bisa berpindah? Iya, dari awal kita kecil, dari alam arwah dipindah ke alam dunia, dari alam dunia dipindah lagi kepada alam akhirat. Ini tempatnya kita selama-lamanya. Dan alam dunia ini tempatnya kita hanya sekedar lewat. Tempatnya kita hanya sekedar lewat. Dan di dunia ini adalah tempat yang sedikit, sebentar. Di dunia ini sebentar. Bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan umur daripada umatnya ini kalau tidak 60 ya 70 tahun. Sebentar di dunia ini. Akan tetapi ketika kita sudah sampai kepada akhirat, maka di situ letaknya kita untuk selama-lamanya. Walaysa ma'muran bi talabiha wa hirsi 'alaiha, dan tidaklah kita ini diperintahkan untuk mencari dan tamak atas dunia. Bal huwa manhiyun anhu fi kitabillahi ta'ala wa fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ini adalah satu larangan, ini adalah satu peringatan bagi kita di dalam yang telah disebutkan oleh Allah di dalam kitabnya dan di dalam sunnahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa nasibuhu muqaddaru lahu minha la yafutuhu walau lam yatlubhu. Akan tetapi jangan lupa bagian kita daripada dunia. Wala tansa nasibaka minad dunia. Bukan berarti kita diberikan peringatan seperti ini kemudian kita tidak mau cari dunia.
Tetap kita mencari daripada dunia, tapi jangan pernah lupa untuk daripada akhirat. Wayahe kerja, wayahe majelis. Wayahe kerja, wayahe salat. Jangan nanti perkara akhirat, jangan nanti perkara dunia kita lupa daripada akhirat. Jangan nanti perkara ada tamu atau ada yang lain, kemudian majelisane rutinane lali hilang. Lek iso tamumu gawa nang majelis. Kalau bisa sekalian tamunya dibawa ke majelis. Jangan sampai hilang istiqomah daripada majelis tersebut karena sesuatu yang berhubungan dengan dunia. Walakinnahu lima tala alaihil amal wa hamluhu ala hirsi ala dunya wa taswifi fil akhirah. Akan tetapi dunia ini, panjang angan-angan terhadap dunia itu membuat kita lalai, membuat kita ini lupa, lemah di dalam akhirat. Semakin kita giat untuk mencari dunia, semakin lemah kita untuk mencari akhirat. Bahkan sampai tidak pernah terlintas di pikiran kita daripada kematian. Saking semangat ambil dunia, dianggap kematian adalah suatu hal yang tidak akan pernah mungkin terjadi. Sampai kita ini tidak mempersiapkan diri untuk akhirat. Kita sibuk dengan dunia, kita sibuk dengan semua yang berpengaruh dengan dunia, sampai ajal kita akan datang ketika dunia ini hilang. Ketika uang tidak duwe, seakan-akan kita akan mati. Ketika kita tidak punya uang, seakan-akan kita akan mati. Padahal ketika kita tidak memiliki daripada akhirat, hati kita yang mati. Dunia bisa dicari dimanapun tempat ada dunia. Dimanapun tempat kita bisa mencari dunia, tapi kalau akhirat tidak ada satupun orang yang mencari akhirat kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya ini, kata Imamul Haddad, panjangnya angan-angan itu adalah sesuatu hal yang paling jelek. Fahdar rahimakumullah. Kata Imam Haddad, hati-hati saudaraku, hati-hati kalian yang semoga Allah merahmati kepada kalian. Waj'alu taswifi wa ta'khiri fi umuri dunya, dan jadikan kalian lemah dan mengakhirkan daripada urusan dunia. Nanti dulu ketika akhirat ini ada, kita dahulukan daripada perkara akhirat. Wa tasmir fi umuril akhirah, dan bersungguh-sungguh semangat di dalam perkara akhirat. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, i'mal lidunya ka'annaka la tamutu abadan wa'malil akhiratika ka'annaka mayyitun ghadan. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, berbuatlah kalian, beramallah kalian kepada dunia seakan-akan kalian tidak akan pernah mati selama-lamanya. Maksudnya apa? Ojo kesusu lek dolek dunya, sing santai. Urip sik dawa, nanti bisa kita mencari daripada dunia. Wa'malil akhiratika ka'annaka mayyitun ghadan, dan beramallah kalian untuk akhirat seakan-akan kalian besok akan mati. Allah. Ketika kita mencari dunia yang santai, jangan sampai karena dunia akhirat lewat. Kata baginda Rasul, carilah kalian kepada dunia seakan-akan hidup kalian ini panjang umur. Bisa dicari dunia kapan? Artinya apa? Sedikit-sedikit di dalam dunia. Tapi kalau untuk urusan akhirat, seakan-akan kalian besok akan mati. Artinya apa? Semangat untuk melakukan daripada ibadah. Jangan sampai panjangnya angan-angan kita ini, yang beranggapan kita ini besok masih hidup, menjadi salah satu petaka bahwa jangan sampai
urusan dunia menjadi petaka bagi kita ketika kita beranggapan bahwa hidup kita ini panjang. Kita lihat kejadian yang sekarang, Sayyid Abdul Qadir bin Hadi Al-Habsyi umurnya berapa? 21 tahun. Hah? Umurnya 21 tahun. Tapi sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kita masih beranggapan bahwa kita besok masih akan hidup. Dari mana jaminan tersebut? Apa ada yang menjamin bahwa kita besok masih hidup? Tidak ada. Bahkan saya Abdul Qadir sendiri, beliau tidak menyangka bahwa hari itu pun beliau akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Sampai-sampai dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika datang salah satu daripada kalian kematian, maka mereka mengatakan, ya Allah, kembalikan kami ke dunia, la'alli a'malu salihah fi ma taraktu, agar kita semua ini bisa beramal lagi di dunia, beramal salihah daripada semua yang telah kita tinggalkan. Tapi Sayyid Abdul Qadir tidak rugi mereka. Mereka meninggal dalam keadaan yang baik. Mereka meninggal dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lihat dengan diri kita, apakah kita akan meninggal dalam keadaan yang sama dengan beliau? Apakah kita meninggal dalam keadaan yang sama dengan orang-orang yang soleh yang telah melampaui kita? Mudah-mudahan Sayyid Abdul Qadir bin Hadi Al-Habsyi ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penghuni surga, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah, sebagai orang-orang yang diampuni, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan umur yang barokah, diberikan rezeki yang barokah, diberikan kesehatan wal afiat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, semua urusan-urusan kita dilancarkan oleh Allah. Orang tua kita yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah angkat derajat mereka, Allah pertemukan mereka dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk orang-orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat wal afiat. Mudah-mudahan mereka diberikan kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Dan mudah-mudahan mereka semua diberikan umur yang barokah, umur yang manfaat, umur yang bisa membuat mereka hidup dekat bersama Allah dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin.